masyarakat tetap menuntut untuk pembangunan infrastruktur dan yang lain-lain. Misalnya kalau jualan mah sehari juga dapat. Kalau yang gini mah enggak. Gitu Pak. Kau diterangkan mah kau ditanya. Ya hanya namaran. Kalau ditanya, yang kos paspor deui, jak deui cenah. Desa Tenjowaringin berjarak 75 km dari ibu kota Kabupaten Tasikmalaya, sekitar 2,5 jam berkendara. Emak Amih dan Abah Anda adalah bagian kecil dari 10% penduduk miskin di Kabupaten Tasikmalaya. Mereka bahkan hidup di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan di bawah Rp300.000 per bulan. Untuk itu, mereka harus bekerja lebih keras untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Di sela mengurus kebun, Mak Amih juga menyempatkan waktu membuat beberapa jenis camilan untuk dijual, di antaranya bakwan, combro, dan gehu. Ia lalu menjajakannya berkeliling dengan ditemani kedua cucunya, Putri dan Ramdan. Sepotong gorengan dijual cukup murah, hanya Rp500 saja. Biasanya tak memerlukan waktu lama, gorengan Mak Amih sudah laku terjual. Maklum saja, selain rasanya enak, harganya pun murah. Dari siang sampai sore, Mak Amih biasanya jualan. Saya pikir ke kampung-kampung. Ternyata dari desa ke desa yang ada di sekitar Tenjowaringin itu jaraknya bisa 3 sampai 5 kilo. Mudah-mudahan sore ini habis semuanya. Amin. Kalau Putri sisa berapa Putri? Ditemani kedua cucunya, Mak Amih berjualan gorengan ke kampung-kampung hampir setiap hari. Jika sedang sakit saja, aktivitas berdagang terpaksa dihentikan. Berjualan gorengan berkeliling kampung ternyata cukup melelahkan. Padahal hasilnya tak seberapa. Dari hasil menjual gorengan hari ini, Mak Amih mendapat uang sebesar Rp32.000, belum dipotong biaya modal Rp25.000. Keuntungan yang didapat Mak Amih hari ini hanya Rp7.000 saja. Meski begitu, Mak Amih sangat bersyukur. Mak, rencananya mau beli apa, Mak? Udah nasional. Mau beli apa? Beras apa? Iya, beras. Berapa harga beras di sini, Mak? 11. Berarti bisa dapat 3 ya ini ya? Abah Anda berusia 71 tahun. Sehari-hari ia bekerja memburuh tani di lahan tetangganya. Setahun lalu, Abah menderita kelainan syaraf pada kakinya yang membuat ia tak lagi bisa berjalan dengan sempurna. Setiap kali berobat ke dokter, Abah hanya diminta untuk banyak beristirahat tanpa memberi rujukan untuk berobat lebih lanjut. Padahal, untuk bisa ke fasilitas kesehatan, Abah harus menempuh jarak berjam-jam dengan ojek motor. Kau diterangkan mah kau ditanya. Ya hanya namaran. Kau ditanya, sesabias gitu tak kau ditanya. Yang kos paspor deui, jak deui cenah. Asli sini, Pak. Tak banyak yang bisa dilakukan Emak Amih untuk membantu suaminya. Berobat ke dokter di kota pastinya akan memakan waktu dan biaya yang tak sedikit. Mereka hanya bisa pasrah.
Meski dalam keadaan sakit, Abah Anda tetap memaksakan diri untuk mencari rumput untuk pakan ternak. Belum jauh kami berjalan, Abah sudah kelelahan. Kami terpaksa berhenti dulu, membiarkan Abah beristirahat sejenak. Sesak dada? Iya, sesak. Jadi Abah memang setahun terakhir memang semakin sesak dadanya. Selain kakinya memang kurang bisa berjalan dengan baik, bagian dada sama paru-paru juga agak sesak ya, Bah? Iya. Jadi tidak bisa terlalu keras bekerja. Tapi untuk membantu istrinya, otomatis Abah setidaknya bisa membantu apapun yang ada di dekat rumah. Misalnya mencari rumput kayak gini. Iya. Ya. Dengan tenaga yang tersisa, Abah mulai mengarit rumput. Sesekali ia merasakan sesak pada nafasnya. Abah sangat menderita. Tapi mau bagaimana lagi? Abah harus memaksakan dirinya bekerja. Emang butuh biaya berapa, Bah? Kumadinya mudah-mudahan kelah sebatkeun cekap da maman cekap itu tah. Kudu teh. Kedua cucu Abah sebisa mungkin membantu mengarit rumput. Hasilnya lalu dibawa ke kandang untuk memberi makan kambing. Awalnya, Abah Anda memiliki 6 ekor kambing. Namun, karena butuh biaya untuk berobat dan sekolah cucunya, 4 ekor kambing terpaksa dijual. Beban hidup yang dirasakan keluarga Abah Anda dan Ma'ami makin hari terasa makin berat. Entah sampai kapan mereka sanggup bertahan. Anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Tasikmalaya tahun 2021 mencapai 3,1 triliun rupiah. Namun sayang, masih ada 160.000 penduduknya berstatus miskin. Di antaranya ada di Desa Tenjo Waringin, Kecamatan Salawu, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Mayoritas penduduk Desa Tenjo Waringin bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Sebagian ada yang mencari penghidupan dengan mencari tanaman hangasa yang tumbuh liar. Ini lokasinya ekstrim, ada di tepi-tepi jurang di area persawahan. Jadi kalau salah langkah sedikit kita bisa jatuh ke bawah ke tepi sungai. Tapi memang tanaman hangasa ini adanya di tepi-tepi jurang karena dia agak menjorok keluar posisinya. Mudah-mudahan kita bisa dapat banyak hari ini. Hangasa adalah tanaman sejenis jahe-jahean. Bentuk daunnya mirip tanaman jahe dan kunyit. Ukuran buahnya kecil. Dari beberapa yang udah kita ambil, bisa kelihatan teksturnya ini agak tajam, pemirsa. Jadi kalau diambil pakai tangan, dia akan bisa cukup melukai. Tapi kalau kita sudah potong dengan pisau, kelihatan bagian dalamnya itu berair. Jadi kalau kata warga ini bisa dibuat agar-agar. Ada beberapa besek buah hangasa yang bisa kami bawa pulang. Hasil panen sebanyak ini biasanya cuma bisa didapat jika hangasa sudah tumbuh lebih dari 3 bulan. Itu manfaatnya apa sih, Bu? Bisa buat obat. Obat apa Ya, itu? misalnya masuk angin kan bisa makan buah kayak ini gitu. Kalau buahnya itu manfaatnya. Kalau daunnya buat Kalau apa? daunnya buat itu bungkus tape ketan kalau di kampung namanya. Kalau di kota kan namanya tape uli. Beberapa warga juga memetik buah arbe untuk diolah bersama buah hangasa. Warga Desa Tenjo Waringin sebisa mungkin memanfaatkan kekayaan alam di sekitar desanya untuk bertahan hidup. Buah hangasa lalu dikupas. Isi buah hangasa berbentuk biji-bijian berwarna hitam mirip dengan biji selasi.
Biji hangasa lalu dicampur dengan potongan buah lainnya, seperti apel dan buah naga untuk membuat agar-agar buah. Hasilnya nanti akan dijual ke warung-warung untuk menambah penghasilan. Keluarga Maijah sudah lama membuat olahan makanan untuk tambahan penghasilan. Maklum saja, bertani tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga besarnya. Ya, di rumah yang tak seberapa luas ini, Maijah dan suaminya hidup dalam himpitan kemiskinan bersama 5 anak dan 11 cucunya. Mereka sudah lama menunggu bantuan permodalan dari pemerintah.